hero dari tim Filipina ini meng-counter sekali dari tim Indonesia. Mulai dari offlanernya Esmeralda Uranus, dari gold lane-nya dari Clean akan di-counter dengan adanya seorang YP. Tapi untungnya dari tim Indonesia mereka memiliki sustainability di arah late game yang cukup sakit. Mereka punya Clean, ISS, mereka punya Lilia juga. Dan bahkan ini dia di game yang pertama, di ronde yang ketiga, tim Filipina versus tim Indonesia. Bakal seseru apa ya game pertama dari Best of 3 series kita kali ini? Apakah benar-benar bakal seperti kemarin, game di atas 20 menit dengan banyak sekali back and forth yang terjadi di dalam Lane of Dawn? Atau justru bakal ada pertandingan yang jauh lebih panas kali ini dibandingkan hari kemarin melawan tim Malaysia? Indonesia, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian di comment section dengan langsung melakukan hashtag IndoPride kali ini untuk M3 KOL Carnival, karena kita akan segera berangkat ke dalam Land of Dawn untuk melihat game pertama kita dari Best of 3 series yang masih ditemenin sama Ranger Mas dan juga Verajib dengan keseruan yang pasti bakal panas banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam in-game-nya, kita mau bilang sama teman-teman di rumah semua, kalau kalian semua bisa loh ngumpulin banyak banget hadiah di comment section. Nanti bakal banyak banget kode redeem yang bakal ada di comment section. Caranya gimana? Makanya cepetan share dulu. Makanya cepetan dulu kasih tahu semua orang di sini kalau masih ada M3 KOL Carnival yang serunya banget. Hai guys, buruan kalian sekarang juga nonton M3 KOL Carnival. Ayo share sekarang juga. Gitu guys, contohnya kalian gitu. Kayak Oji tuh. Ya kan, semangat banget nge-share buat teman-teman di rumah sekalian. Jadi kalian langsung aja share, kasih tahu teman-teman yang lainnya. Karena kan selain tadi ada kode redeem, terus ada apa lagi, terus nanti kalau ada Lord ada lagi boxnya, terus nanti ada lagi juga M3X Grab Food-nya juga, kode promo lagi, apalagi yang nggak buat kalian, semuanya tuh disediain di sini sama Mobile Legends. Udah tiap hari ada aja Mobile Legends itu beneran everyday guys. Every day and everywhere. Ingat ya, jangan lupa everyday and everywhere. Nah, ya kan? Kalau misalnya kita bisa bilang, kalau buat kalian semua yang pengen jadi professional player, kalian juga jangan lupa follow MPL ID Official, karena di situ ada banyak banget cara atau turnamen yang akan dibuka. Kenapa gue bilang cara? Karena turnamen yang di-share sama MPL ID Official, mungkin nanti itu ada turnamen apa aja kita nggak ada yang tahu. Itu adalah jalan kalian menuju ke arah satu buah jalan kesuksesan. Percayalah, semua berawal dari yang kecil. Jadi jangan lupa untuk follow MPL ID Official untuk informasi tentang apapun Mobile Legends terbaru. Civela. Betul banget, jadi cepetan @mpl.id.official langsung follow. Kalau nggak, kalian bukan pecinta Mobile Legends yang sesungguhnya. Karena pecinta Mobile Legends sesungguhnya selalu mengikuti semua event-event yang ada tentu saja. Nah teman-teman, gimana nih keadaan kalian semua di rumah? Semoga kalian tetap sehat-sehat terus ya, walaupun lagi di rumah, walaupun masih kita masih menjaga jarak dan segala macamnya. Kalian kalau bisa tuh jangan keluar dulu, rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, dan harus minum vitamin yang banyak ya Jia, karena kita lagi musim pancaroba juga nih, ya kan? Ya, buat apa sih, ya kan, kalian tuh keluar rumah kalau misalnya nggak penting, mending kalian di rumah aja, duduk yang manis, nonton di layar kaca, gitu. Betul. Biar kalian anteng, biar kalian juga santai, nyaman, karena kita nontonnya kan sambil nonton KOL Carnival, ya nggak? Iya, betul banget. Kayak apa? Kasih tahu dulu, kalau misalnya kita bentar lagi bakal mau masuk ke in-game loh. Udah siap? Iya. Oke, langsung aja kita berangkat ke in-game. Sekarang juga, let's go! Alright, this is it. Tim Indonesia versus tim Filipina. Siapa yang akan menang di game yang pertama kali ini? Dan tentunya sebentar lagi kita bakal lihat di mana permainan dari tim Filipina. Mereka sudah ada 2 bahkan 3 orang standby di arah jungle dari seorang 3D Gaming. Wow.
Dan kalau kita lihat kali ini Yuji dengan Yves-nya bener-bener agresif banget. Dia nggak ngambil Void Crystal, dia ambil Void Blast. Dia pengen nyicil-nyicilin terus cara teman-teman dari tim Indonesia loh, Ji. Biasa kan kalau kita lihat pemain Yves ya, dia lebih ngambil ke arah Void Crystal. Ya, dibandingkan dengan Void Blast-nya. Tapi ini berkebalikan dengan seorang Yuji sendiri kali ini. Dan kalau kita lihat juga di arah atasnya ini bakal seru banget antara Clean dan juga Esmeralda. Dimana kita tahu Clean dan juga Esmeraldanya harusnya agak sedikit terharas di awal. Kecuali di sini Esmeralda benar-benar bisa memaksimalkan Frost Moon Shield-nya untuk mengharas ke arah seorang Clean sendiri. Nah, kalau kita lihat juga kali ini di 1 menit pertama kayaknya mereka masih agak sedikit tenang, masih sedikit damai. Karena di sini mereka harus memaksimalkan hero-hero yang mereka miliki. Tapi ada sedikit pergerakan ke arah atas yang kayaknya bakal ada perang yang cukup besar. Oji! Oke, tapi ternyata Herto di sini belum punya Blaze dan harus spot didapatkan oleh seorang Bobo. Dia masih mau lebih dari game yang berjuang ke belakang dan bahkan di sisi lain mereka tertukar 1-1 dan ini sangat diunggulkan oleh tim Indonesia karena apa? Karena Dwi Wo yang berhasil mendapatkan point kill. Bahkan dari bottom lane dari Kenlong, dia dengan nyaman, damai dan tantram di arah bottom lane masih dengan farming. Oh ini Roger yang skin prime, akhirnya aku tahu sekarang Cipela. Aduh, akhirnya ngeliat ya Ji ya, nggak apa-apa belum punya. Tapi lihat dulu di sebelah sana Kelvin Gaming benar-benar diinjek ke arah belakang, diberikan poin ke arah 3 Gaming. Tapi 3 Gaming mulai mengamuk, disamperin sama 3 hero sekaligus. Tapi Dwi Wei dan teman-teman lebih memilih untuk retreat, tidak ingin memaksakan keadaan dan lebih untuk ya udah kita scouting balik aja ini ya posisi-posisi dari teman-teman dari sisi Indonesia. Tapi Dwi Wei menerima damage terlalu banyak dengan Bravest Fighter. Dia dikeluarkan sama seorang lapu-lapu, ya bukan lapu-lapu. Dan yang love you, tapi kali ini harus menumbangkan seorang Dwi Wei depan sana. Kelvin Gaming gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kelvin Gaming langsung buat manipulation, maka coba diberhentikan pergerakannya tapi depan sana. Oh my god, Ken dia juga harus ditumbangkan begitu saja. Tertukar dengan seorang Bobong, dia bukan pertukaran yang cukup adil. Ditutup pergerakannya dan bahkan di sisi lain kita lihat di sini Dwi Wei hasil coba lebih untuk one by one situation dan Brandon Koko Sampang kali ini berhasil mendapatkan seorang pimpinan ditukar dengan Lilia. Keuntungan yang luar biasa banyak untuk tim Filipina dengan perbandingan 3-6. Iya, rugi bukan sembarang rugi. Kali ini benar-benar Indonesia rugi banget dengan war yang barusan. Sayang banget si Bravest Fighter dikeluarkan sama seorang lapu-lapu. Benar-benar masih on point. Benar-benar pengen untuk dapetin sangat-sangat banyak banget keuntungan. Tapi di sisi bawah lagi-lagi Bravest Fighter dikeluarkan benar-benar dari seorang ini brand random. Dia tahu gimana cara membuat orang-orang kotar-katir ketemu sama lapu-lapunya di dalam laning. Tapi lihat sana Emo Pendant dikubain. Coba untuk mendapatkan serang Jauhead masih bisa untuk mundur, tapi 3 Gaming datang. Like and Pouch ke arah depan, mencoba untuk dihadar ke arah Kevin Gaming, tapi temuannya masih bisa untuk mundur. Black Sheep pun dibuka sama seorang Herton. Dan kali ini dengan adanya real world manipulation dari seorang Yuji, teman-teman dari tim Indonesia harus kehilangan 3 pemain sekaligus. Oji, ini bencana. Bisa kita bilang, kenapa? Karena dengan adanya berencana dari tim Filipina, bencana mereka berhasil mendapatkan 3 poin kill. That's why kenapa berencana bukan bencana. Berencana untuk mendapatkan bencana dari tim Filipina, dan ini memang YP yang kita lihat Yuji bermain dengan luar biasa. Walaupun aku udah lama banget gak lihat gameplay yang dilakukan oleh seorang Yuji, tapi dia benar-benar masih bermain seperti profesional. Dan bahkan di sisi lain lihat dari seorang Clean-nya pun bakal coba untuk di zoning out, dia lepas begitu saja. Tapi nggak cuma tinggal diam, ada Bobon, Restless ke arah depan sudah dilakukan. 2 dan 3 versus 1 bukan hal yang baik dari seorang Bobo. Ayo pada tahu dikeluarkan dan harus hilang begitu saja. Dari seorang Bobo nggak bisa lagi menyelamatkan dirinya karena apa? Karena dia tidak punya flicker. Bakal ada kontes, ternyata Esmeralda is coming. Kelvin Gaming ke depan, langsung ada voice tamu dari Geger ke arah depan, langsung ada adu retribution. Siapa yang akan di retri Warkop? Dwi Wei retri Warkop Indonesia. Pinwa dari seorang Koko masih mendapatkan seorang Dwi Wei dan hilang begitu saja. Masih untuk bertahan dari malah Esmeralda dia meletus sebala na hijau kali ini. Tapi kita lihat kali ini Weekend masih bisa untuk selamat dengan consecration-nya. Masih ada Floodblood buka ke arah depan kali ini. Dwi Wei langsung tesla ke arah belakang karena teman-teman dari tim Filipina bakal coba tabrak balik. Dan bahkan Yuji berhasil dapetin 1 poin terhadap Her di
dengan 1 kali Void Crystal dan juga Void Blast. Sedangkan di sisi atas finally Indonesia agak sedikit unggul karena dari seorang Clean berhasil untuk melakukan split push-nya. Akhirnya ya guys ya, dapetin 1 turret ya guys ya, tapi ternyata ya guys ya bakal dikontes balik sama teman-teman dari tim Filipina. Unstoppable Force, lihat sebelah sana, justru Bobo Gamer yang bakal jadi punishment kah? Masih bisa untuk mundur sedikit kali ini dan tidak berhasil di shutdown. Si Clean-nya strong abis, bener-bener preman di gold lane-nya. Tapi Kelvin Gamer bener-bener gak pengen ngasih space buat teman-teman dari tim Filipina mendapatkan keuntungan. Sedangkan di arah tengah Real World Manipulation Black Shoes dibuka, masih ada lagi Bloom-nya. Sedangkan hair-nya masih terkena sedikit bakaran-bakaran manja dari Magic Worship seorang Yuji. Gila, Yuji ini sepertinya top global YP durian sawit yang kita bisa bilang permainan yang sangat-sangat luar biasa. Bakal pull up dari bottom lane ya. Oh beda ya, durian sawit bukan di Filipina ya? Bukan bang. Oh beda, kirain di Filipina. Oke, tapi lihat one by one situation di bottom lane. Ada Redam versus Ken. Kita lihat Miko Sampang versus Brandon Ken. Mencoba untuk bertahan one by one situation. Masih coba untuk selamat, tapi di depan sana ada 3D Gaming yang terkena damage yang cukup banyak. Dan Walasen berhasil diamankan. Killing spree bahkan dari 3D Gaming. Kali mencoba untuk pulang, mencoba di cover habis-habisan. Twiwoy gak bisa masuk lebih dalam lagi karena udah ada Bobo, Yuji, dan juga seorang Redam Miko Sampang. Flicker dengan Prefectors membuat damage yang cukup besar. Belum dipakai deh. Iya, belum dipakai, tapi Ionic Age masih ada lagi ejected karena belakang. Redam dan juga Yuji lebih memilih udah mundur aja boys. Kita tetap unggul boys. Tenang aja, kita mendingan main objektif aja yuk. Yuk turtle. Maka aja langsung bergerak ke arah turtle. Kali ini kalau kita lihat di sini lead yang dimiliki sama teman-teman dari Filipina masih sekitaran 2000. Masih bisa dikejar sama teman-teman dari tim Indonesia kalau mereka bisa mengambil keuntungan demi keuntungan. Seperti permainan objektif mungkin di arah bawah dan juga di arah tengah. Oke, tapi kali ini kita bakal bisa melihat dengan item yang dimiliki, damage yang diberikan dari Clean tidak terlalu masuk terhadap seorang Esmeralda. Dan hilang begitu saja, masih dengan seorang Sumpang. Dwi nggak bisa bertahan dari Rico. Kali ini membuat seorang Dwi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ada Kelvin Gimang, I'm Open dan tidak berhasil. Dan bahkan tim Filipina mendominasi di arah top lane dari tim Indonesia. Coba ada seorang Yuji, coba tebak tapi gak ada mana. Bobo harus mengeluarkan satu buah flicker untuk bisa berhasil kabur dari ternyata. Tapi ternyata itu adalah jebakan mau. Dwi tertangkap. Prefectors kali ini bakal sempat dikeluarkan. Sumpah masih dapat bertahan di depan sana. Shutter terhadap seorang Yuji, dia membuat random seorang diri. 1 versus everybody bukan hal yang baik. Kita lanjut. Iya, tapi kayaknya Esmeralda bakal dikejar-kejar sama sekompleks sebangsa dan setanah air. RT juga dibawain kali ini, tapi masih di Falling Starboard, masih bisa untuk mundur. Teman-teman dari tim Filipina akhirnya ada yang tershutdown. Apalagi seorang Gift yang kali ini bisa disamperin sama seorang Uranus di sisi belakang. Tapi akhirnya turret dari tengah pun berhasil dipecahkan. Kali ini tim Filipina bakal agak sedikit kebingungan. 1 kali Aim of Vengeance berhasil dapetin 1 mega kill untuk seorang Dwi. Akankah ini menjadi turning back point untuk teman-teman dari Indonesia? Tapi lihat sudah ada Falling Starboard bersama dengan adanya Real World Manipulation memberikan punishment yang cukup besar terhadap teman-teman dari Indonesia. Ingat, ini 25 second lagi Lord bakal balik ke dalam Land of Dawn. Jangan sampai ini bisa jadi punishment besar buat teman-teman dari Indonesia. Sabar, reset. Sabar, tunggu momen yang tepat. Tapi di sisi bawah kayaknya momennya nggak tepat buat Weekend karena dia harus menghadapi 3 hero sekaligus. Falling Starboard juga berhasil dikeluarkan kali ini. Tapi teman-teman dari Filipina tidak ingin memaksakan karena sudah ada kehadiran dari seorang Dwi yang nangkring ke arah bottom lane. Mereka pengen banget dapetin permainan ke arah Lordnya karena mereka tahu nilai Lordnya bakal gede banget buat Indonesia kalau misalnya Indonesia bisa dapetin ke arah sana. Sedangkan di arah tengah kayaknya warna bakal cukup besar. Black Shoes berhasil dibuka. Bobo Gamer bakal dikejar-kejar kali itu di Bravest Fighter bakal naik ke arah seorang Dwi mencoba untuk kabur dengan Tracer, tapi sayang sekali berhasil di-shutdown bersama dengan seorang Hair. Di sini 2 pemain akan jadi 3 karena kalau kita lihat kalian teman-teman dari Filipina bakal sempat memaksain keadaan, maksain ke depan, tapi di situ para seorang Bobo Gamer yang berhasil diambil sama seorang Clean. Oke, tapi sumpah di depan sana versus everybody mencoba untuk mendapatkan poin tambahan. 3D Gaming is coming. Lihat langsung berubah jadi serigala berbulu domba dan hilang tershutdown. 2 tembakan quick draw langsung menumbangkan seorang 3D Gaming yang dimana itu adalah debating terjebak ya guys ya.
melihat tim Filipina. Mereka berhasil melakukan shutdown dengan cukup baik. 2 shutdown telah dilakukan. Lihat, walaupun beda poin killnya mereka cukup jauh dengan 4 poin kill, tapi ternyata di sisi lain mereka masih memiliki gold yang tidak terlalu jauh dari tim Indonesia. Sumpah, langsung terkena panas marah. Bingung membalikan keadaan dan lihat tim Filipina kali ini udah mulai ketar-ketir. Jim. Ketar-ketir kebingungan mau ngapain ya katanya. Sedangkan di arah atas kali ini turret hampir saja berhasil didapatkan sama tim Indonesia. 1 kali hembusan napas dari seorang Dwi. Kayaknya cukup untuk dapetin turret, tapi lihat sebelah sana dari seorang random maju ke depan dari Bravest Fighter. Dwi menjadi target utama, tapi Traceless-nya sangat on point dari seorang Dwi sendiri. Lord berhasil di-reset, tapi apakah di sini Warrior bisa di-reset karena seorang Beacon cukup low, masih menggunakan Consecration untuk mundur, tapi masih ada 1 motion shocker yang sangat baik kali ini dari seorang Isansin. Beacon terus perangkap, tapi malah Terti Gaming yang berhasil di shutdown di tangan teman-teman dari tim Indonesia. Falling Star pun bisa berubah segalanya, tapi kali ini terkena 2 sekaligus. Harusnya berhasil hilang, masih ada 1 Transcendent Ward dibuka sama seorang Beacon. Kali ini mencoba untuk mundur DIY dari posisi maju ke depan. Traceless mengincar karena membawa Gamer, dan membawa Gamer kali ini 1 knock-up yang baik dari Lord. Membantu seorang DIY dapetin poin selanjutnya. Yuji pun dihalau dengan ada seorang Ruby kali di arah depan, tapi Ruby-nya masih termundur. Walaupun dihalau dengan 1 polis takut dari seorang Esmeralda. Oh Esmeralda, kamu tidak akan bisa berbuat banyak. Lord bakal menjadi target utama untuk tim Indonesia. Sedangkan berhasil dicuri oleh seorang Esmeralda. Oh my god, war yang tidak ada henti-hentinya kali ini di arah Pit Lord ternyata harus tercolong begitu saja dengan seorang Esmeralda. Sumpah, lihat udah mulai berat dan jangan lupa untuk melakukan redeem code dengan Lord Slay Box langsung di bawah ini. Kalian ketik di kode exchange mobilelegends.com, langsung redeem sekarang juga. Dan bahkan kita lihat di sini tim Filipina dengan tim fight yang keras tadi benar-benar alot, bermain Kating satu demi lain, dan Indonesia hampir saja berhasil mendapatkan Lord, tapi ternyata dengan 1 titik Supak datang dan membuat semuanya langsung balau kacau. Dan bahkan dari tim Filipina mereka masih tidak bisa menembus dan mencari berikan Dwi flame shot yang dikeluarkan. Ternyata Yuji berhasil menggocek, membuat Dwi kali ini agak jauh dari kawan-kawannya yang berada di arah mid lane. Dan di sisi lain, lihat dari minion yang bergerak masih belum bisa menembus inhibitor. Betapa kerasnya defensive high ground mechanism yang dimiliki dari tim Indonesia. Bahkan Randall kali ini dia harus mundur sedikit karena dia tidak bisa masuk. Dan ternyata super minion di arah top lane sana masih masuk. Ini akan menjadi sebuah Kating di arah top lane. Dan apakah ini berhasil? Tampaknya ini masih belum maksimal. Cipel aja. Wow, belum maksimal kali ini. Dan 15, 18, 13 menit. Sebenarnya ya, ini game gak berasa game 13 menit. Kayak udah game 20-30 menit aja. Gara-gara warnya banyak banget sudah dari tadi ya Uji ya. Tapi kalau kita lihat kali ini perbedaan gold yang tidak terlalu banyak kali ini. Teman-teman dari tim Filipina, walaupun mereka masih, apa ya istilahnya, sempat kalah war, tapi mereka masih ngelit secara gold cukup jauh kali ini. 4.000 sampai 5.000 masih dipegang sama teman-teman dari Filipina, dan tim Indonesia masih terkurung di dalam base-nya. Ini tim Indonesia benar-benar butuh setup war yang bagus, di mana seorang Beacon berhasil dapetin ke arah backline-nya, especially ke arah seorang Yuji dengan gift-nya. Lalu di sini ada 1 IM Offended yang bisa ngunci ke arah Esmeralda ataupun ke arah Roger. 2 hero itu kalau misalnya udah bisa didapetin di tangan tim Indonesia, war buat tim Filipina gak akan seenak itu lagi sih. Ya nggak sih Oji? Yes, bener banget. Tapi lihat di sana Yuji mencoba untuk bertahan, bahkan dari seorang Kenlo dipukul mundur. Berhasil diselamatkan diri dari seorang Yuji. Konsel telah dikeluarkan dari bobong-bobong. Kali ini harus mundur dengan flickernya. Random atau Koko bakal cuma untuk mengcover aja Yuji. Lihat dia dengan sigap langsung menggunakan ultimate-nya. Untungnya ada seorang bobong. Kalau nggak ada bobong ini mungkin bisa menjadi beda cerita. Kan bisa kita bilang, dengan adanya penyelamatan dari seorang bobong, Yuji mampu bertahan. Walaupun dengan adanya 1 buah polis talmu dari seorang Kelo di bottom lane. Tapi ternyata nampaknya kita lihat sendiri kalau turretnya tetap bakal harus pecah untuk dari tim Filipina. Wow. Sedangkan Lapu-Lapu melakukan misi rahasia di dalam Land of Dawn kali ini, membawa 1 juta umat di sisi atas
untuk melakukan pushnya, menghancurkan kerajaan Indonesia di sisi atas. Tapi lihat sebelah sana Traceless digunakan Dwi Wei hanya untuk memukul mundur ke arah Esmeralda karena dia tahu dia punya backup yang cukup besar. Mountain Shaker informasinya sudah diberikan. Ingat, ini 30 second lagi sebelum Lord kembali ke dalam Land of Dawn. Tapi Falling Star Moon bakal terbuang sia-sia tanpa target dari sisi tim Indonesia. Pancingan yang bagus tapi nggak bagus juga karena cooldownnya cukup sebentar dari Falling Star Moon sendiri. Sedangkan Weekend kali ini hanya bertukar damage. Ini nunggu momen yang tepat. Siapapun yang keculik bakal bahaya banget buat mereka mendapatkan Kara Lord. Tapi Falling Star Moon berhasil dibuka. War Manipulation juga dari seorang Yip. Berhasil digocek kan kiri depan belakang. Tapi Sumpah, apa yang bakal terjadi dengan seorang Sumpah kali ini dihalau dengan ada Calvin Kima satu kali dengan flame shotnya, dan Sumpah berhasil hilang di tangan seorang Wiwoy. Tapi kayaknya Boboon Gamer di first down, 2 hilang dari sisi tim Filipina. Apakah ini akan berjalan sesuai dengan rencana tim Indonesia? Oji. Oke, tapi kali ini kita lihat Cipela. Kita bisa bilang tim Filipina mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Profesor setelah dikeluarkan menuju ke arah seorang Wiwoy. Wiwoy harus pinjol diketuk oleh seorang Koko. Dan bahkan lihat take over dari Lord seorang 3D Gaming. Dan untuk bertahan seperempat darah terakhir. Apakah akan berhasil dapatkan? Karet yang bisa masih dipegang. Ternyata tidak di reset begitu saja. Lordnya langsung coba diamankan dengan Retribution from 3D Gaming. Vampire telah dikeluarkan. Calvin Gaming menjadi pilihan. Tapi ternyata Random tidak bisa menang damage yang diberikan dari seorang Hertot dan Sensei. Hertot. Sepertinya Hertot kali ini harus mundur dan bahkan dari cleannya harus hilang di telan bumi Cipela. Ini bencana untuk tim Indonesia Cipela. Oh my god, 4 harus hilang dan harus bergerak ke arah atas. Ini bakal benar-benar bahaya banget dan bencana seperti kata Oji. Teman-teman dari tim Filipina tidak akan memberikan nafas lagi karena teman-teman dari Indonesia inhibitor di arah tengah. Dan bahkan kalau kita lihat sini Boboon Gamer mencari target yang tepat karena Hair kayaknya agak sedikit susah untuk di catch up dengan ada satu Black Shoes. Tapi ingat, di sini Calvin Gima bakal balik lagi 6 second lagi, sedangkan Cliff juga sudah sebentar lagi akan kembali. Dan Wiwoy juga sempat masih mengambil ke arah purple buff-nya. Ini kayaknya Lordnya masih bisa untuk ditahan. Sepertinya game ini bakal dibawa ke super duper amat sangat late game kayaknya Oji, karena teman-teman dari tim Filipina pun tidak ingin komit untuk mendapatkan ke arah inhibitor milik tim Indonesia. Mereka udah kan udah dapetin semua inhibitor, kita nggak usah komit masalah base, kita tunggu 2-3 menit lagi sampai Lord selanjutnya datang, karena dari tadi Lord itu bisa kita amanin guys, tenang aja katanya. Dan itu dia problem, masalahnya adalah di mana tim Filipina lebih memilih merelakan karena mereka tidak punya darah, mereka tidak punya health, mereka tidak bisa kontes. Sekalipun kontes akan terjadi comeback yang dimana udah memasuki menit 18. Waktu cooldown untuk kembali lagi ke Land of Dawn itu pasti lebih lama dibanding sebelumnya. Lihat, Sumpah kali ini mencoba untuk memaksa. Yuji bakal memancing keributan, tapi lihat Sumpah di sana udah melihat ada Tracer dari seorang Dwi Wei. Dipaksa Preventus dan bahkan dipaksa dengan Pejol. Hilang begitu saja. 2 terperangkap. Tidak bersama terjadi game yang mencoba mendapatkan seorang Uranus dan Uranus harus hilang juga. Brandon kita bisa bertahan. Clean versus seorang Calvin Gaming versus everybody dan Sensei Filipina. Take the game one. Filipina mengamankan game pertama atas tim Indonesia. Game yang benar-benar keras banget antara tim Indonesia dan